Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar pada kali ini adalah mengenai barisan dan deret ya. Ini adalah materi matematika wajib pada kelas 11. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret geometri. Nah, tahukah kamu bahwa barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki perbandingan di antara dua suku berurutan selalu sama atau konstan. Nah, perbandingan yang tetap tersebut kita istilahkan dengan rasio atau disimbolkan dengan R. Oke, perhatikan contoh barisan bilangan berikut. Yang pertama adalah 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Yang kedua adalah 81, negatif 27, 9, negatif 3, dan seterusnya. Oke, pada soal yang pertama, mari kita bandingkan ya. 4 banding 2 itu sama dengan 2 banding 1, atau kita kita tulis 2 aja ya. Nah, 8 banding 4 juga sama itu sama dengan 2, 16 banding 8 juga itu sama nilainya 2. Nah, dari nilai konstan tersebut, maka itu yang disebut dengan rasio pada barisan bilangan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Untuk ke soal yang kedua, contohnya 81 min 27, 9, dan min 3, dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah nilai perbandingannya. Nah, ada nilai konstanta yang sama. Hasil perbandingan di antara dua bilangan berurutan tersebut yaitu adalah negatif 1/3. Oke, maka yang negatif 1/3 tersebut merupakan nilai rasio pada barisan bilangan 81, negatif 27, 9, negatif 3, dan seterusnya. Oke. Nah, bagaimana rumus umum barisan geometri? Oke. Lanjutkan kita ke rumus umum barisan geometri. Nah, pada barisan sebelumnya 2, 4, 8, 16, dan seterusnya memiliki nilai suku pertama atau U1 sama dengan 2 dan rasionya adalah 2 juga. Oke, coba kita perhatikan. U1 sama dengan 2 atau kita sebut sebagai A. Nah, U2 adalah 4. Nah, 4 itu adalah perkalian dari 2 kali 2 atau sama dengan A kali R ya. Nah, U3 itu sama dengan 8 atau sama dengan 2 kali 4, artinya A kali R kuadrat. Nah, R kuadrat itu kan sama dengan 4 ya, karena R-nya itu 2. O4 juga sama dengan 16, artinya 2 kali 8, atau kita sebut A dikali R pangkat 3, karena 8 itu merupakan 2 pangkat 3. Nah, setelah terlihat pola dari suku-suku tersebut, maka untuk rumus umumnya kita bisa cari ya, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Oke, nah rumus umumnya adalah UN sama dengan AR pangkat N-1, dengan UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, R itu rasio. Nah, rasio itu bisa dicari seperti yang tadi contoh soal sebelumnya ya, adalah U2 dibandingkan U1 itu sama dengan U3 banding U2 dan seterusnya, atau sama dengan UN dibagi UN-1. Nah, N adalah banyak suku. Untuk contoh soal yang pertama adalah barisan bilangan 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Maka suku ke-8 barisan tersebut adalah, oke, kita jawab ya. Untuk U1 atau kita sebut A sama dengan 3. Nah, kita cari rasionya. Nah, rasio di sini adalah 6 dibanding 3 itu sama dengan 2. Setelah itu, dengan menggunakan rumus barisan geometri, UN sama dengan A kali R pangkat N-1, kita
dapatkan suku ke-8-nya, yaitu U8 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 8 dikurangi 1. Nah, sehingga kita dapat U8 sama dengan 3 kali 2 pangkat 7. Nah, berapa 2 pangkat 7? Nah, 2 pangkat 7 itu adalah 128. Sehingga U8 itu 3 dikali 128 yang hasil akhirnya adalah 384. Nah, jadi suku ke-8 barisan bilangan tersebut adalah 384. Oke. Oke, kita ke contoh lainnya. Ini terlihat gambar ya untuk suatu sistem pemasaran jaringan. Contohnya adalah dalam suatu pemasaran jaringan atau MLM dengan sistem binari atau piramida, seseorang hanya dapat merekrut 2 orang downline, begitu juga orang yang berada di bawahnya. Oke, jika Amir adalah orang yang pada posisi paling atas atau level 1 atau kita sebut sebagai upline, nah itu berarti posisinya adalah di warna orange ya. Oke. Nah, yang ditanyakan pada level berapa member atau downline yang tergabung bersama itu berjumlah 256 orang. Oke. Dari gambar kita tahu bahwa si Amir ini adalah upline ya, level 1, terus level bawahnya itu kita sebut level 2, itu berjumlah 2 orang, level 3 adalah berjumlah 4 orang, level 4 8 orang, dan level 5 16 orang. Nah, pada level berapa jumlah orangnya itu adalah 256. Oke, kita coba jawab ya. U1 atau A sama dengan 1, sedangkan rasionya kita ketahui itu adalah 2 ya, karena binari ini sistemnya rekrut 2 orang. Nah, dengan menggunakan rumus umum UN sama dengan AR pangkat N-1. Nah, di sini karena pertanyaannya adalah pada level berapa downline tergabung ada 256, maka di sini kita akan mencari nilai N. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. UN sama dengan A-nya 1, R-nya 2, pangkat N-1. Nah, UN-nya kita sudah tahu pada soal ada 256. Sehingga ketika 2 pangkat N-1 kita pakai sifat eksponen, sehingga 2 pangkat N dibagi 2 pangkat 1. Oke, setelah itu kita kali silang atau apa ya, kedua ruas dikali dengan 2 supaya tidak ada pecahan lagi gitu, tidak ada penyebutnya 2. Kita kalikan kedua ruas dengan angka 2. Oke, sehingga didapat 512 itu sama dengan 2 pangkat N. Nah, 512 itu adalah memiliki bilangan dasar 2 kan ya. Oke, maka 2 pangkat berapa? 2 pangkat yang hasilnya 512. Oke, nah ternyata 2 pangkat N itu sama dengan 2 pangkat 9 ya. Sehingga didapat N-nya adalah 9. Jadi 250 orang tersebut bergabung bersama-sama pada level 9. Oke, selanjutnya deret geometri. Nah, misalkan U1, U2, U3 sampai UN merupakan suatu suku-suku dalam suatu barisan geometri. Nah, penjumlahan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai UN disebut deret geometri. Nah, dengan UN tadi sudah kita tahu bahwa A dikali R pangkat N-1. Oke. Selanjutnya kita misalkan jumlah N suku pertama deret geometri itu adalah Sn, sehingga didapat. Oke, Sn itu kita uraikan ya, U1 itu A, U2 itu A kali R, U3 A kali R kuadrat ditambah dan seterusnya sampai UN itu sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, setelah itu eliminasi dengan menambahkan baris keduanya itu
adalah rumus Sn, semua ruas dan suku-sukunya dikali dengan R. Sehingga didapat adalah R kali Sn sama dengan AR ditambah AR kuadrat ditambah dan seterusnya sampai AR pangkat N. Nah, setelah hasil eliminasi didapat bahwa Sn dikurangi R kali Sn sama dengan A dikurangi A pangkat A kali R pangkat N. Oke, setelah memakai sifat distributif, nah didapat bahwa hasil akhirnya adalah Sn sama dengan A dikali dengan 1 kurangi R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, secara umum kita bisa sesuaikan dengan nilai R yang diketahui. Nah, untuk R kurang dari 1, maka Sn-nya adalah A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, untuk rasionya lebih dari 1, itu adalah A kali R pangkat N kurangi 1 per R min 1. Nah, Sn adalah jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama, dan R adalah rasio. Oke. Contoh soalnya ya, diketahui bersembilangan 3, negatif 9, 27, negatif 81. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah 7 suku pertama barisan tersebut. Oke. Kita cari ya, karena jumlah 7 suku pertama itu adalah merupakan persoalan deret, maka kita gunakan rumus deret geometri. Dengan A adalah 3, sedangkan rasionya itu negatif 3, sehingga kita masukkan ke dalam rumusnya. Karena rasionya kurang dari 1, berarti pakai rumus Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Oke, kita masukkan ya. 3 dikali 1 dikurangi min 3 pangkat 7 dibagi 1 dikurangi min 3. Didapat 3 dikali 1 ditambah 2187 dibagi 1 tambah 3 itu 4 ya. Nah, nilai akhirnya adalah 6564 dibagi 4. Sehingga didapat S7 itu sama dengan 1641. Nah, jadi jumlah suku pertama barisan geometri tersebut adalah 1641. Oke. Deret geometri tak hingga ya. Ini syaratnya adalah rasionya itu konvergen. Nah, deret tak hingga itu adalah A dibagi 1 kurangi R, dengan keterangannya adalah S tak hingga itu jumlah N suku pertama, A itu suku pertama, dan R adalah rasio. Oke, kita latihan soal ya. Jumlah tak hingga dari 18 ditambah 12 tambah 8 dan seterusnya adalah, jika U1 itu 18, rasionya adalah, kita ketahui dari soal adalah 2/3 ya. Kita cari dulu. Dengan substitusi ke rumus, S tak hingga itu sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Nah, kita dapat, berarti S tak hingga itu 18 dibagi 1 dikurangi 2/3. 1 dikurangi 2/3 itu adalah 1/3, sehingga hasilnya adalah 18 dibagi 1/3. Nah, hasil akhirnya itu adalah 54. Oke, terima kasih ya setelah melihat video pembelajaran kali ini. Semoga dapat mengambil manfaat dari pemaparan video pada pertemuan kali ini. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.